berbeda dengan IG live saya yang sebelumnya yang baru beberapa itu tentang peranan dokter di masyarakat. Karena kita tahu dokter itu nggak cuma sebagai agent treatment, tapi juga sebagai agent sosial. Jadi nggak cuma ngobatin, tapi juga kita punya peranan untuk mengedukasi masyarakat. Nah, teman saya malam ini adalah Dr. Vito, pasti udah pada kenal. Sangat terkenal sekali dan saya sangat admire sama Dr. Vito. Mari kita tanya-tanya Dr. Vito tentang kehidupan Dr. Vito atau apapun lah tentang Dr. Vito ya. Assalamualaikum Fit. Waalaikumsalam. Dr. Vito ini ya Dr. Vito Anggarino Damai. Aduh, ini kalau masalah gelarnya panjang banget ya, sampai kita harus... Aduh, malu deh. Ya, panjang banget lu gelarnya ya. Spesialis jantung pembuluh darah konsultan di bidang intervensi, MKes, FIHA, FIKA, dan FASCC. Luar biasa. Entah apa lagi yang mau lu tambah ya. Kalau nggak salah waktu itu kita pernah ketemu kan, lu mau ngambil doktor ya, Fit? Aduh, kemarin nih. Gue speechless banget, Fit. Gue speechless banget. Tadi gue udah kasih intermezzo. Jadi sebenarnya kan apa yang kita obrolin sekarang tuh berbeda dengan apa yang biasanya gue omongin sama teman-teman yang gue ajak collab ya. Biasanya kan kita ngomongin masalah medis. Pasti ada masalah medisnya lah. Nah, di malam hari ini gue nggak akan ngomongin masalah medis. Jadi beda sama IG gue yang sebelumnya yang baru beberapa itulah. Emang gue kan masih newbie ya untuk masalah IG begini ya. Nah, jadi kita mau ngomongin masalah kedokteran gak cuma masalah kedokteran sebagai agent treatment, kita ngobatin orang, tapi agent sosial. Nah, kalau untuk masalah itu kayaknya lu udah tahu banget lah ya masalah itu memang lu udah wah, gue nggak bisa ngomong ya dengan sebegitu banyak aktivitas lu masih bisa tetap fresh, lu masih bisa tetap mau collab sama gue, itu luar biasa. Yang teman-teman juga pengen tahu ya tentang kehidupan lu di luar dari rumah sakit dan kehidupan lu di luar dari ngajar ya. Nah, lu sebagai seorang presenter TV, kok bisa sampai lu ke situ, Fit? Nah, itu tuh sebenarnya itu tuh menarik tuh diceritain, Mbak. Jadi gue tuh sebenarnya waktu pas gue masuk PPDS itu, itu tuh gue udah pernah sih, kan gue emang demen ngobrol juga sama orang kan. Biasanya gue demen ngobrol tuh karena gini, gue pengen belajar dari orang itu, maksudnya pengen tahu dia tuh gimana sih hidupnya gitu. Gue pengen tahu aja, pengen belajar dia tuh kenapa bisa sampai di sini, kenapa. Gue tuh demen dengar cerita orang gitu maksudnya. Nah, jadi gue tuh pernah berpikir gue pengen jadi host acara TV gitu lah gitu. Itu pemikiran liar gue aja sebenarnya. Nah, terus udah gitu gue pikir gimana caranya ya? Nggak tahu juga sih gimana caranya. Pokoknya gue tulis aja, gue tulis. Nah, itu tuh gue ingat banget gue tulis tuh di meja belajar gue pas waktu gue masih di kos-kosan di dekat rumah sakit Hasan Sadikin. Itu gue tulis tuh. Nah, pas gue lulus itu gue sempat waktu itu ada disuruh casting untuk acara lah waktu itu Dokter Aus Indonesia ya. Terus udah gitu gue waktu itu pas mau masuk fellowship tuh. Nah, antara dua kan, aduh ini ikut casting tapi kan gue mau daftar fellow kan, nggak mungkin bareng-bareng dong ya kan, nggak bisa. Teman gue pilih fellow sih akhirnya. Gue bilang ya udahlah itu memang impian gue juga. Cuman kan gue memang pengen lanjut sekolah gitu, maksudnya pengen jadi intervensi kan. Jadi gue masuk sekolah. Ya gue bukan lupakan sih. Gue kesampingkan sebentar apa yang menjadi impian gue itu. Nah, tapi ternyata memang ketika gue pas banget selesai fellow, nah itu istri gue itu ngirim WA gitu. Dia bilang ini ada lagi nih casting, suruh cari host baru di TV One gitu. Nah ya udah kan gue bilang, aduh ini pas banget nih hari terakhir fellow nih, hari terakhir fellow nih, minggu depannya, iya baru banget selesai, iya, terus casting, ya udahlah gue bilang kalau gitu daftar aja, masukin daftar, nah, kan daftar lewat email kan, masukin foto, masukin CV segala macam gitu, sudah gitu ya udah dipanggil, nah, pas dipanggil ternyata tuh memang udah banyak sih udah ngantri kan yang yang audisi tuh banyak loh, iya tuh banyak banget loh, ternyata dokter tuh banyak yang bakat jadi host juga berarti. Itu ngantri panjang ya udah gue casting lah di dalam, terus dicoba-coba segala macam. Nah, habis setelah casting itu ditunggu ya udah nanti diseleksi lagi ya gitu. Pokoknya pendek kata akhirnya diumumin lah
kapan gitu dia bilang, yaudah dokter Vito, selamat dokter Vito sudah dipercaya menjadi satu di antara 2 host tetap kami gitu. Ya udah, gue juga nggak percaya, Oh, bener oke. nih. Nah ya udah, akhirnya kita mulai lah dari yang benar-benar nol sama sekali dalam bidang itu kan, maksudnya terus belajar kan di sana di dalam itu. Ya, gue sih sebenarnya memang udah pernah jadi penyiar radio juga, dulu udah pernah. Oh, Terus pantes. udah gitu, Di pernah mana? jadi penyiar radio dulu pas dokter umum. Pas dokter umum dulu, Oh, pernah memang. heeh, Dokter umum. heeh. Jadi ada acara seminggu sekali, namanya Heartline FM. Itu namanya dokter menjawab. Ada tuh gue tiap seminggu sekali sih memang. Apa aja dulu Oh, waktu itu, tentang ambeien iya lah, usus buntu lah, apa gitu lah. Zaman dulu banget. Oh oh, iya, oh, sebelum ke PPDS, gue inget. Sebelum ke PPDS, itu oh, sempat ada TV kabel gitu. TV kabel gitu, oh. salah satu TV kabel yang inilah, yang sekarang berganti nama. TV kabel itu ngadain talk show. Kita udah sempat rekat satu Ah, episode pertama, tapi ternyata gue diterima ah. PPDS. Jadi gak jadi. gue Lu gue pilih itu PPDS. ceritain, tapi akhirnya Iya, itu pas keterima banget. Gue PPDS baru ya? inget. Iya. Ah, gila lu. Nah, Heeh. tapi waktu itu gue pilih PPDS. Jadi ya udah, gue gak jadi. Padahal dia waktu itu udah siapin 10 episode. Gue udah satu episode Heeh. pertama udah gue rekam. Udah gue rekam. Gue inget banget tuh tentang anak-anak. Gue lupa tentang apa, tapi tentang pediatrik lah pokoknya. Waktu itu. Tapi ya udah, satu Heeh. episode itu pertama dan terakhir. Gue nggak ini lagi. Gue nggak lanjut lagi karena PPDS. Keterima PPDS-nya. Terima PPDS. Oke. Nah itulah akhirnya ketika sekarang sudah masuk, sekarang udah jalan 3 tahun, mau tahun keempat ya, 3 tahun lah sekarang, udah 3 tahun lah. Si yang di TV One, Ayo Sehat itu. 3 tahun sih sekarang ya. Oh, keren nih. Enjoy, Keren gue nih, Fit. senang. Sekarang tambahannya juga ada di BNPB kan, jadi BNPB kan juga sekarang kan masa pandemi kan, mereka kan perlu kasih edukasi buat masyarakat. Sudah gitu kan Mm-mm. mengundang mengundang expertnya itu maksudnya bukan hanya bidang kedokteran doang. Dia mengundang tuh Mm-mm. biasanya ya kadang malah malah kadang maksudnya bidang-bidang yang lain gitu. Bidang yang mungkin di luar kesehatan sama sekali tapi masih nempel-nempel sama pandemi. Ya itu gue juga sekarang diminta bantuan untuk jadi host di situ juga. Keren loh. Kayak tadi Waktunya siang, coy, gimana tadi siang. caranya? Ya, Kan hmm. banyak banget ya Fit ya. Kita kayak gua aja lah sekarang baru mulai lagi nih. Bukan baru mulai lagi. Gua baru mulai mengedukasi masyarakat dengan cara begini. Oh, Nah kalau lu kan nggak cuma IG gini doang. Kalau lu kan TV host yang jangkauannya udah luas banget ya Fit ya. Ada acara apa kalau gua lihat ya. Misalnya artis aja kemarin tuh. Siapa tuh? Fit, yang hipertiroid itu Fit, lu juga yang ditanya, di kiss, oh gitu. begitu di insert, lu juga muncul. Kata gue sih Vito ada di mana-mana nih, bingung gue. Nah, itu apalagi kan, nah apalagi mungkin ada teman-teman juga yang pengen jadi selebritis kayak lu, gimana caranya? Ternyata gue baru tahu, ternyata dia ada casting juga ya Fit ya, Ada yang kayak castingnya, itu ada ya. castingnya. Tapi castingnya Iya. ngapain sih? Castingnya tuh jadi kita disuruh ngomong topik tertentu. Jadi dia bilang kadang, jadi ada beberapa kali kan, ada yang dia bilang udah lo dikasih kertas satu alinea gitu, Mm-mm. coba lu ceritakan ulang gitu, misalnya ini dengan gaya lu sendiri gitu. Ya udah dibaca, terus gue ceritakan ulang dengan gaya gue sendiri. Terus udah gitu Mm-mm. ada gue dikasih satu topik aja, coba lu ngomong soal ini gitu, Heeh. coba ngomong 5 menit tanpa berhenti, 5 menit nggak pakai berhenti Oh. di depan kamera, lu ngomongnya ya 8 menit, dari Mm-mm. dia sama dia direkam ekspresi dan lain-lain misalnya, itu benar-benar nonstop gitu ya kan. Terus udah gitu ada juga yang oke, Oh. udah sekarang nih coba nih satu sebagai narasumber, kamu sebagai moderator host, coba kamu ngomong gitu sama dia gimana cara kamu ngegali pertanyaan gitu-gitu. Jadi waktu itu castingnya sih kayak gitu. Dicoba pakai kamera 3, Oh. terus kamera 2, coba nih kameranya 2 nih di sini, coba kalau kameranya 3 gitu-gitu. Ya gitu sih. Kagak gugup tuh ya? Kagak gugup ya? Iya, Biasa gugup sih, ya? pasti gugup. Soalnya kan nggak biasa kan, nggak biasa, iya, gugup Oh. lah, pasti gugup juga. Oh, ini si Kayak Cumi lagi tahu pas banget ujian nih. itu, Kayaknya gue lagi pengen pas jadi... ujian maju Hah? proposal. Oh, itu bukan aja gugup, Fit. Mules-mules gue. Habis itu tanya, waduh, lega banget. Gila. Aduh, bener-bener yang Iya. psikosomatis tuh lebih kuat ya dibandingin penyakit beneran. Mules gue sampai, aduh, ke belakang berapa kali deh pokoknya gue. Fit, ada nih, ada yang nanya nih ya. Keren, kok keren dok, akur ya, menyenangkan kalau PPDS selain IPD kardio di Unpad. Gimana dok? Oh, kalau PPDS selain IPD sama kardio di Unpad kayak gimana tuh? Dia bilang, lu tahu nggak kehidupan yang lain Fit?
Tergantung ya. Oh, Ini nanya kalau yang tadi selain lagi nih. berbeda, waduh. Tapi secara umum sih menurut gue secara umum ya, maksudnya mungkin karena di Unpad ini kan memang budayanya budaya budaya orang Bandung gitu ya. Mungkin budaya orang Bandung kan orang Ah, bilang someah gitu ya. Iya, ya kan? aduh, Maksudnya orangnya tuh aduh menurut gue tuh Lovit, iya kan? maaf Itu banget maksudnya gue tuh pada beda yang ngomongnya. itu doang misalnya padahal. Iya kan? Keren, keren, Kayaknya itu tuh keren. hal yang berbeda ketika kita tuh di kota metropolitan kayak Jakarta gitu. Gue tuh ngerasa nih, Oh, ini ya. mungkin hal sepele ya, ini mungkin hal sepele. Tapi menurut gue ini menggambarkan sedikit lah, maksudnya apa yang tadi gue katakan itu. Kalau lu di Jakarta naik bis atau naik angkot, kadang-kadang tuh bisnya tuh nggak berhenti, lu harus turun sendiri. Cuma dia cuma bilang kaki kiri gitu doang. Kalau lu salah Ah, turun naik ah, kanan, lu jatuh gitu kan. Tapi kalau di ah. Bandung itu naik angkot aja, dia berhenti bener. Gue turun dengan santai, bayar, baru dia jalan. Itu beda banget menurut gue. Dipastikan ya. Care ya, Fit ya. Lebih care ya. Iya, lah itu beda banget. Itu Yes, beda yes. banget menurut gue. Itu Ya. tuh coba deh kalau ada yang pernah naik angkot di Jakarta dan di Bandung, itu bedain deh gitu. Itu gue bedain sendiri. Kalau gue naik angkot di Jakarta sambil jalan tuh gue turun sambil, aduh gila nih oleng ini di dalam turun. Ya kalau ini enggak, dia berhenti pek gitu baru kita turun. Jadi dia nungguin aja kita bayar, nungguin kembalian, baru dia jalan lagi gitu. Nah itu kan salah satu contohnya gitu, budaya yang berbeda. Fit, gue jadi kepikiran pengen casting juga nih gara-gara si Cemel ngomong si Kian sama si Tommy. Wah, gue juga pengen Siapa? casting. Ada itu gue yang pengen. Nih mereka ngomong katanya, Erin daftar Ini casting. rame banget sih Begitu gila. nih, harapan gue masuk TV One. Iya, si Kian ngomong katanya, iya gue jadi penasaran masih buka casting tuh. Pengen gue. Pengen terkenal kayak lu, Fit. Cuma Tapi kalau ya gue menurut gue perhatiin ya, buat jadi Hah? Apa? kenapa? Kalau buat jadi host itu, kalau gue perhatiin ya, satu kudu cakep kayaknya. Susah gue. Udah gitu kudu ramping badannya. Tinggi, Lah, ramping. tapi Oprah Aduh, Winfrey nggak ramping gokil. loh. Gua masuk gue. Hah? Siapa? Oprah Winfrey kan nggak ramping. Siapa, Fit? Oprah Winfrey. Oh iya ya. Oh iya, iya. Tapi dia artis Oprah, kali ya? Oprah Oprah. terkenal karena host. Terkenal karena Oh, host. kan? Oh iya. Iya, gue mau Gue mau orangnya. daftar yang gitu, Fit. Lu kasih tau gue dong kalau ada casting-casting. Gue mau. Sekarang newbie Jadi nih buat gue jadi host. Oke, Kasih oke. dong ajaran ke gua. Gimana caranya? Tips Dari hal yang supaya positif gua dulu jadi ya. host yang Hal baik. yang positif itu Iya dong. hal yang positif yang bisa ditiru dari Mbak Rin. Nanti abis ini akan gue kasih tahu juga apa yang bisa diimprove lagi. Kalau dari Mbak Rin itu hal yang positif satu, Mbak Rin itu ekspresinya dan pertanyaannya apa adanya. Menurut gue, lo ketawanya natural banget dan maksudnya itu membawa suasana tuh jadi enak gitu buat ngobrol. Itu yang pertama. Udah gitu yang kedua, Sakit lo telinga bisa. ya. Enggak. Yang kedua, Mbak Rin itu Oh, yang bagus adalah good pointnya Mbak Rin tuh bisa ngatur ritme. Bisa ngatur ritme. Jadi lo bisa mancing kita ngomong, sudah gitu Mbak Rin tuh, oh ya dia dengerin, sementara ikut larut dalam pembicaraan kita. Nah itu hal yang poin yang bagus juga. Jadi yang gue rasakan. Yang ketiga, Mbak Rin tuh menurut gue bisa ngikutin menyimpulkan gitu. Kayak tadi kita ngomong apa, oh ya gini ya gitu. Nah gitu. Nah, kalau yang Mbak Rin improve, yang lebih bisa improve lagi satu sih memang kita perlu memang kita perlu tahu topiknya kan, karena kita kan harus ngadain acara nih. Kita kasihkan ngobrol jadi iya benar keluar benar. dari topik jadi. Memang Mbak Rin tadi Iya, it's okay betul, sih, nggak apa-apa. Karena kita dibatasi waktu biasanya. Kalau misalkan kalau kita ngobrol biasa kan mungkin ngalor ngidul lama nggak. Tapi kalau misalkan acara, biasanya kita punya waktu tuh misalkan 30 menit atau 60 menit. Nah, dalam waktu 60 menit itu kita harus bisa ngasih, deliver apa yang memang penonton harus tahu gitu misalnya. Contoh nih, kalau di BNPB malah lebih singkat lagi, cuma 20 menit. 20 menit tuh Wow. pemerintah pengen nyampein ini. Jadi gue dikasih tahu kan. Oke, gue juga nanya biasanya. Jadi ini pemerintah mau nyampein apa nih? Apa nih yang mau poin disampaikan? Kayak tadi tuh topiknya yang disampaikan adalah orang kalau misalkan mengaku dia pakar tuh gimana? Udah gitu yang kedua, kalau misalkan orang tuh etikanya kalau mau bikin obat terus udah gitu mau bilang obat ini tuh bener-bener bisa menyembuhkan ini, apa tahapannya? 20 menit waktunya. Berarti kan gue harus mancing si pembicaranya untuk membicarakan itu kan. Dan ketika dia ngomong, gue harus kasih simpulkan juga bahwa oke, itu arti tadi Bapak ngomong ini, artinya
ya gitu, ada poinnya gitu. Ya udah itu sih paling. Hmm. Itu salah banget ya gue ngomong gini padahal kayak Oke, gue oke. dijago banget aja. Eh, enggak, tapi kan lu jam terbang, Fit. Itu bukan masalah faktor usia ya. Usia memang gue lebih tua ya, jauh dibandingin lu. Tapi jam terbang, gue masih di daratan. Kalau lu udah melayang-layang di atas, gue harus tanya dong sama orang yang punya pengalaman. Karena ini kan masalah jam terbang, Fit. Iya kan? Jadi kan gue juga pengen Ya, tahu ya dalam dong hal ini. gimana caranya. Iya kan? Iyalah. Iya, good, Nah, good, Fit, good, good. sekarang Emang, gini, Hmm. kan itu lu tadi gue baru tahu ternyata lu jadi host itu ternyata memang ada prosesnya casting ya, dan casting itu Iya, ternyata gue pikir karena lu bermodalkan apa cakep doang, gue pikir kan ternyata memang ada yang lain-lain juga karena lu dilihat kan cara lu ngobrol gimana di casting seperti itu. Gue nggak tahu kayak gitu. Nah, hubungan sama BMP itu apa karena lu memang sebagai presenter TV dapatnya atau gimana tuh, Fit? Atau memang gimana tuh? Gue nggak ngerti. oh Hubungannya ya, kalau tiba-tiba lu BNPB sih, bisa dipercaya sama BNP gitu. BNPB itu memang dia manggil sih, memang dia manggil, nanya, BNPB. Dokter Vito mau nggak gitu bantuin kami. Ya, kan soalnya kan ini kan bagian dari usaha pemerintah untuk bisa edukasi masyarakat, bantu percepatan penanganan COVID-19 kan. Jadi emang dia waktu itu dia ini sih dia message sih, dia bilang Dokter Vito mau bantu nggak gitu. Saya bilang ya, gue bilang jelas mau lah, gue bilang maksud gue sebagai dokter kan, maksudnya Iya. walaupun waktu itu kan di era awal-awal PSBB banget kan, maksud gue ya apalagi sih yang bisa kita lakukan gitu, perawat kan pasti iya gitu tugas dokter. Tapi kan dokter kan tugasnya juga preventif dan promotif juga. Maksud gue ya udah kalau emang gue dipercaya dan maksudnya gue emang memang dianggap gue bisa bantu dalam bidang itu ya udah gue akan lakukan itu gitu maksudnya. Jadi ya sebenarnya sejak kemarin masa PSBB itu sebenarnya gue nggak pernah PSBB sih. Gue nggak pernah bener-bener libur gitu maksudnya stay at home gitu memang nggak bisa karena emang akhirnya gue bantu untuk edukasi. Terus gue bantu juga ikut bantu ngumpulin donasi buat APD juga sama. Termasuk gue ngirim ke Unpad juga kan yang ada aerosol box tuh kemarin tuh. Kalau orang mau intubasi kan mesti pakai kaca akrilik itu loh. Itu kan gue kirim ke Unpad, gue kirim ke Advent, terus gue kirim ke mana ya? Kayak Ujung Berung nggak kedapetan deh. Tapi gue kirim ke Unpad juga. Terus gue kirim ke Harapan Kita. Sama temen gue kirim ke Persahabatan. Waktu itu kan awal ingat ya waktu zaman awal-awal tuh katanya COVID-19 bisa aerosol karena soalnya kalau orang intubasi kan bisa keluar kan. Nah, itu kan berarti kan untuk teman-teman sejauh kita yang perlu pakai itu kan waktu itu gue mikir karena gini, ada pasien gue, dia tuh orang pembuat kosmetik itu. Terus dia bilang, saya mau bantu dok, tapi saya bantu apa ya? Saya nih usaha kosmetik. Gue bilang, Bapak bisa bikin ini nggak? Oh bisa katanya. Ya udah bikin prototype. Jadi dia bikin 5. Udah gitu ada orang lain lagi nih, salah satu inilah pengusaha lipstick ternama juga, pasti tahu sih orangnya. Nah udah gitu, gue bikin sama-sama dia, gue bilang bisa nggak bikin ini banyak? Oh akhirnya dia juga baik tuh, dia bikin 200 sampai 500 malah. Dia bikin ratusan lah pokoknya, sampai dikit. Nah, itu maksudnya itu jadi gue untuk berkontribusi ya udah kita lakukan aja, itu aja sih gue mikirnya. Mungkin bukan cuma di dalam rumah sakit, di luar rumah sakit kita bisa lakukan sesuatu gitu. Ya itulah itu, jadi gue ya mau bantu aja. Berarti lu bukan cuma mengedukasi aja ya, Fit? Oke. Sinyal lu nggak terlalu bagus sih. Oh masa ya? Lu frozen ya? Frozen? Sinyal lu nggak terlalu, benar. Yo. Masa ya? Coba. Betul. Tes. Masa sih? Gue pakai ini aja deh, mobile aja. Iya. Suara lu. Ada ya? Ini ada. Ada ya? Oke. Gue ganti ini aja. Gue ganti SIM card aja. Tadi pakai WiFi sih. Gitu. Bukannya WiFi biasanya lebih kuat ya? Nah itu kadang-kadang cuman suka kadang-kadang ganti juga. Gue udah berapa kali mengalami, jadi gue udah tahu. Gue ganti aja langsung. Kalau itu mah udah tahu banget lah kalau masalah begitu. Iya. Mungkin panik ya. Waduh ini kenapa nih? Kenapa nih? Gue mah nggak tahu tuh ya. Itu tuh salah satu arti tuh gitu tuh. Bagaimana menghadapi unexpected moment. Itu fit. Gimana? Lo lagi MC, mikrofon mati. Lo lagi jadi moderator,
narasumber belum datang. Gila tuh, gila. Gimana tuh? Lu kalau kayak Iya, gitu gimana? ya itu emang rupa-rupa sih. Maksudnya emang menurut gua kalau memang misalkan Mbak Rin nih sebagai seorang host itu kan berarti kan lu tuan rumahnya. Ya udah biasa aja. Tuan rumah acara butuh narasumber belum datang, tapi tuan rumahnya ada. Tenang aja, berarti kita layani aja orang-orang itu. Ngomong apa? Yang paling enak sih biasanya kalau ini Oh. acaranya off air, kita ajak mereka untuk komunikasi, ajak penonton untuk audiens untuk komunikasi. Jadi kalau misalkan nanti Mbak Rin nih, Oh. misalkan lagi IG live sudah gitu, misalnya macet kayak tadi gitu, ya udah Oh. jawabin aja komen-komen di bawah, komentarin sampai nunggu Oh. nih balik lagi. Ah, Hah? kok lu bisa itu yang tentang kehidupan lo yang itu ya. Nah, sekarang nih tentang lo jadi penyanyi. Suara lu bagus banget Oh, ya. Iya, emang kan dari dulu juga kan lo mah ikut masuk ke dalam tim vokal grup ya. Cuma iya lo iya. bikin album tuh kenapa kok bisa kepikiran? Ah, Bikinnya kapan? Itu gue bingung. nih, Ah, jadi nyanyi itu sebenarnya gue tuh demen nyanyi. Cuman kalau gue sih, menurut gue sih, gue bukan yang pintar banget nyanyi. Gue tuh demen nyanyi. Nah, waktu ah, itu Mbak Rin nih lagi sase di harapan kita. Ceritanya ah, gini, dulu kan KPS kita Dr. Erwan, ya, Kapak Dr. Eko kan. Nah, waktu itu kan ah, ceritanya itu gue semester 2. Nah, gue oke, semester 2, udah gitu ada hari ulang tahun RSAS. ah, Nah, terus mereka bikinlah vokal grup, lomba. ah, Nah, kan gue lihat ah, tuh, Residen Mata, Anestesi kan pada latihan. ah. Nah, terus kan gue Yang bilang, kok suaranya kita nggak ada oke-oke ya? ya. Nah, kita bilang, kok kita nggak ada gitu. Terus waktu itu kata Tefani, dia bilang, emang kita nggak ada fit katanya gitu. Oh nggak ada emang gitu. Iya nggak ada gitu. Terus ya udah gue cobalah ngomong sama dokter Erwan pas setelah laporan jaga gue Ah, bilang, dok, kita nggak ada mau bikin ini nih vokal grup. Terus kata dia teh, ya udah katanya kalau kamu mau bikin sok aja bikin gitu. ah. Gue gitu Makanya, kan. Yang nyanyi ah, siapa? Gue bilang, Mbak Ade bisa. ah. Yang Mbak Ade ya bisa nggak ya Kang Mbak Ade? Waktu itu gue nggak tahu. Gitu. Tanya Andi, ya Cari Andi kayaknya enggak deh. alasannya. Waktu itu kan Kang Ugi sama Mbak Rin udah di sana di harapan kita. Jadi paling senior Lagian mah. kalau ya, lagian kalau gua ada sama Sugi, gua juga nggak bisa nyanyi, Fit. Sugi. Nah, nah, Ah, jadi waktu itu akhirnya bikin vokal grup itu bingung kan, orangnya nggak cukup, ah, orangnya nggak cukup. ah, ah. Nah, udahlah kita nyari orang lain. Waktu itu aku stase nuklir. Nah, jadi gue bilang lah, menuklir lu pada mau bikin vokal grup nggak? Dia bilang mau dong, tapi nggak ada orang. Akhirnya kita gabung aja bareng. Jadi grupnya Ah, kardia nuklir. oke dia Itulah nuklir ya, gua jadinya baru tahu. awal mulanya. Gue sama Mas Iqbal main gitar, yang Ah, nyanyi teh Bang Lubis. Bang Sugi Lubis bisa nyanyi. kagak. Oh, dia main ini doang ya. Kocak banget. Kita itu nyanyi satu lagunya Once. Gue lupa lagunya apa, tapi lagunya Once. Satunya lagi tuh lagu Batak, soalnya mesti bawa lagu daerah gitu kan. Satu lagi Ah, lagu Batak. Satu grup itu yang Batak cuma Lubis doang. dan dia suaranya nggak ada. Dia yang paling gak hafal lagunya. Sampai di atas. Itu rekamannya masih ada sampai sekarang. Itu rekaman saya sampai sekarang. Lagunya tuh gampang banget. Dia nggak apa liriknya, nyanyi salah-salah, padahal dia sendiri ya. Itu nyanyi udah lagu Batak, dia sendiri yang Batak di sana. Hancur banget deh. Tapi kocak-kocak. Nah, akhirnya generasi di bawah akhirnya makin lama makin pintar-pintar nyanyi lah. Apalagi kan ya kita akhirnya gabung sama penyakit dalam. Soalnya kan kita waktu itu akhirnya udah makin intens kan. Maksudnya kita udah makin intens, makin bener-bener di kamar jaga terus bareng, udah gitu jaga juga lebih sering bareng. Akhirnya emang kardio nuklir cuma sekali itu aja. Setelah itu kita Ah, jadinya bareng itu deh, bareng penyakit ah, dalam terus. Nah, itu kan yang di ah. bawah-bawah kan udah mulai ada ini kan, udah mulai ada yang lebih pintar nyanyi lah. Ada Arif kan pintar nyanyi tuh, Oh ada ya, Arif. pintar. Nah, Ah, ah. tuh gitu kita akhirnya sama IPD kan bikin vokal grup terus kan tuh akhirnya bareng sampai bikin angklung waktu itu kan sama tuh, udah Ah. perkembangan dari vokal grup tuh main angklung bareng lagi. Udah itu saking kompaknya sama Lu IPD. berarti ikutan, Fit? Ikut Angklung. ke Singapura gue. Ke Singapura. Ikut ke Wah, Singapura dibayarin keren. sama bagian penyakit dalam. Asik. Nah, itu ya tanda keharmonisan kita sama penyakit dalam ya, Fit. Iya. Itu Nah, banget soal ya. nyanyi akhirnya gini, gue udah menyanyi kan. Gue tuh Ah, pernah gue tuh maksudnya dulu waktu gue SMA juga gue tuh pernah lah, maksudnya kayak
ada nyetain lagu gitu-gitu. Nah, ada lagu temen gue dan lagu gue yang dulu udah lama banget gitu. Itu gue bikin aransemennya sama temen gue musisi yang lain. Asal masalah sebenarnya gini, ini secara singkat aja, orang yang mungkin terdampak sekali dari pandemi ini adalah teman-teman musisi entertainer. Soalnya kan mereka kan mesti nggak bisa bikin acara kan, off air kan. Ya. Nggak bisa bikin. Nah, teman-teman gue tuh banyak yang musisi, banyak yang pekerja seni gitu. Dan mereka, ya gue pengen bantu mereka. Nah, jadilah gue pengen rekam lagu itu untuk bisa bantu mereka. Nanti itu hasilnya buat donasi buat teman-teman gue yang perlu. Atau buat gitu. pasien gue. Pasien gue juga berapa, ada yang pekerja seni juga, ada yang pelukis, ada yang dia penari tradisional, ada yang pemain band juga. Udah gitu kan sekarang zamannya sekarang lagi kayak gini kan susah mereka dapat kerjaan kan. Jadi kan mereka perlu dibantu juga. Jadi akhirnya gue bikin lagu itu. Nah, waktu itu gue pernah diajak IG live sama Denada. Waktu pas awal-awal banget. Jadi si Denada. Jadi Doi Denada yang itu ngajakin apa lu yang ngajakin? Doi yang Denada yang ngajakin. lo. Denada yang ngajakin. Dan ayah Oke. ngajakin. Nah, waktu itu kan ngomong soal gimana sih pandemi itu gimana, terus sekarang tuh gimana, mesti ngapain, COVID tuh kayak apa sih gitu kan. Waktu itu sama Denada. Nah, dari situlah kan gue inget, oh iya ada Denada ya, coba deh tanya, Denada mau nggak ikutan ya? Langsung bilang iya. Mau dok, iya mau ikutan, nyanyi langsung. Yaudah akhirnya dia rekam di Singapura, gue rekam di Indonesia, satuin lah tuh jadi hasilnya itu tadi. Oh, ini beda tempat, Fit. Beda tempat, dia rekam di Singapura. Oh, keren banget. Dan kita tuh tektokan nama dia tuh maksudnya ya intens juga, maksudnya apa cepet lah gitu kan, misalnya Fit dokter aku mau kasih gini ya, ininya gini, terus lirik rapnya kan gue tulisin, gue bilang Kak Denada rapnya ini ya, lagunya ini gitu, aku minta Kak Denada nge-rap di tengah-tengah gini, oke, sama Kak Denada nimpalin di sini, udah dia kirim lagi, kalau gini gimana, gue balikin, kalau gini gimana Kak, gini, oke, sampai akhirnya jadi, udah dinyanyiin sama dia, dan itu prosesnya lumayan cepet sih, kayak 2 mingguan terus udah rekaman. Itu memang dia memang baik banget sih menurut gua kan. Anda tuh maksudnya kan di Singapura kan bukan hal yang mudah juga ya hidup sana ya. Tapi dia pas gua bilang maksudnya kita mau bikin project ini, mau nyanyi lagu ini, terus dia langsung iya aja. Oke, ayo gitu. Senang-senang aja. Nah, itulah jadi bilang tuh nyanyi dong katanya. oh iya. Kalau mau dengerin yang lengkapnya di mana tuh? Oh, Spotify Oh, ya? ada sebenarnya tuh bisa direkam ada di semua platform digital. Zaman sekarang tuh orang juga penyanyi itu kalau luncurin single, nggak zaman dulu kita dulu pakai kaset, pakai CD. Sekarang tuh semuanya digital memang. Ada di Spotify, ada di Joox, ada di Apple Music, iTunes, ada semua kok. Sama ada video klipnya ada di YouTube gue. Video klipnya ada di YouTube ya. Waduh, nggak rasa ya. Iya, ada kesan-kesan nggak nih buat teman-teman kita di sini nih? Gimana sih caranya supaya bisa jadi ya apapun yang lu dapet lah, gimana lah? Atau message lah dari apa yang kita omongin. Walaupun kita kan ngomongnya banyak ya. Iya. Ada yang ininya lah. Gimana tuh, Fit? Iya, keren konklusi ya. Ya, whatever lah. Kalau omongan kan nggak mungkin tiba-tiba. Ya, menurut gue sih kalau kalau kita mau maksudnya mau buat sesuatu ya, menurut gue itu harus buat orang lain sih menurut gue. Jadi maksudnya terkenal atau famous juga itu akibat dari apa yang kita perbuat, tapi tujuannya emang bukan itu sih. Tujuannya gimana kita berbuat sesuatu buat orang lain, gimana kita berkontribusi, karena sebaik-baiknya kita manusia kan gimana kita berguna buat orang lain, itu menurut gue. Oke. Fit, tapi terus ya. Makasih ya. Thank you banget udah diajakin. Salam semuanya, Temeli. Dahlia Sarjono. Semuanya. Di sini ada Iva. Iya, asik banget hari ini. Thank you. Keren banget semuanya. Thank you, ya. Oke. Ya. Sampai ketemu. Ya, Fit. Assalamualaikum. Ya. Dadah, waalaikumsalam.